mesti itu, hari-harinya disibukkan dengan yang penting dan yang dibutuhkan segera. Tentu ketika bicara penting sesuai dengan narasinya Allah dan Rasulnya, bukan sesuai dengan hawa nafsu kita harus ke sana larinya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sesungguhnya segala pujian milik Allah Ta'ala semata. Duyufur Rahman, para tamu Allah, A'azzallahu wa iyyakum jami'a. Semoga para tamu Allah yang hadir fi baitillah, rumah Allah Al-Furqan, selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Kita akan melanjutkan kaji kita dari salah satu kitab karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita masuk di nomor hadis berapa? Kemarin 155. 156. Baik. 156 itu adalah hadis yang pertama yang berbicara pada subtema, yaitu al-amru, perintah, bil muhafadhati, menjaga, alas sunnati, atas sunnah, wa adabiha, dan adabnya sunnah. Ini tentang hadis-hadis yang akan berbicara tentang di mana kita diperintah untuk menjaga sunnah Rasulullah SAW. Ini hadisnya berkisar itu. Subtemanya itu. Hadis yang pertama adalah di 156. Hadis ini dari jalur sahabat Rasul SAW yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu an. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliaunya bersabda, da'uni ma taraktukum. Ambillah oleh kalian apa yang telah kutinggalkan oleh kalian. Fa innama ahlaka man kana qablakum kathratu su'alihim. Diartikan lain, da'uni ma taraktukum, serukanlah oleh kalian dariku apa yang telah kutinggalkan untuk kalian. Apa yang ditinggalkan? Tentu Al-Quran dan As-Sunnah. Fa innama ahlaka man kana qablakum, sungguh hanyalah orang-orang yang binasa sebelum kalian, kathratu su'alihim, karena banyaknya tanya. Jadi di hadis ini perintahnya disuruh kita oleh Rasul, biarkanlah oleh kalian dariku apa yang kutinggalkan. Ambillah oleh kalian dariku apa yang telah kutinggalkan kepada kalian. Bahwasanya yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian, kata Rasul, adalah satu, karena banyaknya pertanyaan, dalam kurung yang tidak manfaat. Yang nomor dua, wakhtilafuhum ala anbiyaihim, perselisihan mereka atas para nabinya.
Jadi anak ulang, biarkanlah oleh kalian dariku apa yang kutinggalkan. Kata biarkan maksudnya kerjakan, tunaikan, laksanakan. Orang-orang sebelum kalian, kata Rasul, binasa karena banyak tanya yang tidak manfaat. Yang kedua, karena perselisihan mereka dengan para nabinya. Kata Rasul lanjut, fa idza nahaitukum, dan ketika saya telah melarang kalian, kata Rasul, manakala aku melarang kalian an syai'in, dari sesuatu, fajtanibuhu, tinggalkanlah oleh kalian. Wa idza amartukum, kata Rasul, dan apapun dan apabila aku memerintahkan kalian, kalau yang kularang kamu tinggalkan, tapi tidak sesuai dengan kemampuan. Tapi bahasanya lanjut, apa yang kuperintahkan kepada kalian bisyai'in, dengan sesuatu, faktu, tunaikanlah oleh kalian, minhu, dari sesuatu itu, mastata'tum, menurut kemampuan kalian. Antum para tamu Allah, ambil bahasanya tadi, tinggalkan yang kularang, tetapi tunaikan yang kuperintahkan, itu pun menurut kemampuan kalian. Inilah redaksi yang indah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi melaksanakan Islam itu menurut kemampuan. Sebelum saya tunjukkan hadisnya yang lain, yang redaksinya hampir sama tapi isinya sama, saya tunjukkan dalil ayatnya dulu. Tadi kan hadis yang saya baca, apa yang kuperintahkan tunaikan menurut kemampuan kalian. Nah sekarang redaksi dari Allah Ta'ala, Al-Quran. Pak Baihaqi mohon dibacakan terjemahannya. Al-Quran suratnya 64 At-Taghabun ayatnya 16. Monggo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah, dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu, dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ini dalil ayat yang match dengan hadis tadi. Anak ulang, ini dalil ayat yang secara isi kontennya match dengan hadis tadi yang ana baca. Gitu. Kalau ayat tadi awalannya, takwalah kamu ke Allah menurut kemampuanmu. Itu saja sudah bisa Bapak Ibu lihat di kasat mata yang hari ini. Ada yang sholatnya duduk di atas kursi, ada yang sholatnya duduk di bawah. Sah-sah saja, wong mampunya memang itu. Yang penting sholat, bukan tidak sholat. Gitu. Redaksinya sama, isinya sama, redaksi berbeda. Lah, hadis ini yang tadi Anda sampaikan adalah redaksinya awalannya da'uni ma taraktukum, sama dengan dzaruni ma taraktukum, biarkan oleh kalian apa yang kau tinggalkan. Sama dengan di Arba'in, Pak Baihaqi mohon, di Arba'in nomor hadisnya 9 gitu, nomor hadisnya 9. Awalannya di hadis Arba'in nomor 9 adalah awalannya begini,
apa yang kularang untukmu tinggalkan, apa yang kuperintahkan untukmu kerjakan menurut kesanggupanmu gitu. Monggo Pak Baihaqi surat Arba'in nomornya 9. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sahar radhiyallahu anhu, ia berkata, iya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, apa yang aku larang terhadap kalian maka jauhilah, dan apa yang aku perintahkan kepada kalian maka kerjakanlah semampu kalian. Sesungguhnya yang membinasakan umat sebelum kalian hanyalah karena mereka banyak bertanya dan menyelisih para nabi mereka. Ini isinya sama, tidak beda, hanya beda di awalannya aja. Tapi pokok intinya adalah tinggalkanlah apa saja yang kularang, tapi lakukan untuk yang kuperintahkan menurut kemampuan. Redaksinya itu. Taib. Fawaidnya dari hadis barusan 156 adalah al-amru. Kalau saya bilang fawaid berarti faedah dari kita mempelajari hadis barusan. Al-amru bitarkis su'ali an syai'in lam yaqa. Perintah untuk meninggalkan pertanyaan sesuatu yang belum terjadi. Perintah untuk tidak menanyakan sesuatu yang belum terjadi, karena sesuatu yang belum terjadi itu tidak diketahui oleh orang dan gaib. Kalau sudah masuk pada ranah gaib, yang tahu cuma Allah. Kenapa? Khasyiyatun ayyunazzila bihi wujubun aw azimah. Khawatir, takut akan turun kewajiban atau menjadi beban. Khawatir hal itu akan menjadi kewajiban ataupun beban. Terima saja yang ada, paketnya dari Rasulullah SAW. Kenapa? Li'anna kathratas su'al, karena banyaknya tanya adalah tusilu ila ta'kidil masail wa tafri'iha. Menanyakan atau banyak tanya itu akan dapat mempersulit pada urusan. Banyak tanya. Seperti siapa? Ketika Bani Israel menanyakan kepada Musa alaihissalam, hanya persoalan disuruh menyembelih sapi. Intinya sapinya disembelih, karena sapi itulah yang didewakan. Akar permasalahannya itu. Benang merahnya itu, sapinya suruh nyembelih, karena sapi itu yang kamu dewakan. Jadi benang merahnya diputus. Tapi ternyata tidak untuk Bani Israel. Pertanyaannya jelimet akhirnya. Sapinya yang warnanya apa? Tua atau muda? Sapinya yang sudah dipakai untuk bajak sawah atau belum? Jadi jelimet. Padahal cukup perintahnya, kamu mendewakan sapi, sapi itu coba kamu bunuh, karena itu berhala. Jadi benang merahnya diputus. Akar permasalahannya di situ. Taib. Itulah yang pertama tadi. Meninggalkan pertanyaan sesuatu yang belum terjadi. Yang sudah ada lakukan sesuai dengan kemampuan. Yang nomor 2 adalah wujubu tarki kulli munhi idza kana an-nahyu jaziman li'annahu la masyaqqah fi tarkihi
wajibnya meninggalkan segala sesuatu yang dilarang. Wajibnya meninggalkan sesuatu yang dilarang. Idza kana an-nahyu jaziman, manakala yang dilarang itu adalah wajib, harus. Kenapa? Li'annahu la masyaqqah fi tarkih, tidak ada kesulitan ketika meninggalkannya. Sesuatu yang dilarang tinggalkan secara keseluruhan, tidak ada kata sesuai dengan kemampuan. Jadi dengan cari dalilnya nggak akan ketemu. Tapi ketika melaksanakan yang diperintah ternyata sesuai dengan kemampuan. Selanjutnya fawaid yang ketiga, inilah tadi ayatnya sudah dibaca oleh Pak Baihaqi salah satunya. Nanti tak tunjukkan ayat yang lain. Fi'lul ma'mur bih, melaksanakan yang diperintah, qad yalzimu minhu masyaqqah, terkadang akan memunculkan kesulitan. Melaksanakan perintahnya Allah, melaksanakan perintahnya Rasul terkadang akan mengalami kesulitan. Andaikan sholat itu mesti berdiri, orang repot. Andaikan situasi apapun tetap harus berpuasa, tidak akan bisa dijalankan. Andaikan itu, ternyata tidak. Perintahnya tadi, fattaqullaha mastata'tum. Baik. Walidha kana, oleh karena itu, al-amru bihi ala qadril istita'ah, melaksanakan perintah itu ternyata sesuai dengan kemampuan. Ayatnya salah satunya tadi 64 ayat 16 At-Taghabun. Atau kita pakai ayat yang lain Pak Baihaqi, suratnya surat 22 Al-Hajj. Oh, Abi Sigit sudah nyebut Al-Baqarah, ya udah nanti tak pakailah pakai Al-Baqarah. Boleh. Iya, pokoknya tak pakai dengan idenya apa? Al-Hajj berapa Ustaz? Surat Al-Hajj ayatnya terakhir 78. Bismillahirrahmanirrahim. Berjihadlah kamu, dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. ya. Dia telah memilih kamu, dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia, Allah, telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu. Cukup, makasih. Saya potong sampai situ. Allah tidak menjadikan untukmu agama itu suatu kesempitan. Enggak. Mudah. Tadi Abi Sigit tadi ngambil Al-Baqarah ayat berapa Bi? 1, 2, 8. Masya Allah pinter ya Rek. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Taib. Ada lagi nggak Bi di Al-Baqarah juga? Ya, Ustaz. Belum tahu. Tapi kan lumayan udah dapat 1. Itu perlu hadiah itu. Di Al-Baqarah ayat 185 ada potongan ayat di situ. Apa bunyinya? Allah menghendaki kemudahan, tidak menginginkan kesukaran. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah tidak menginginkan kesukaran, tapi Allah menginginkan kemudahan. Itulah ajaran Islam. Jadi tadi al-amru bihi ala qadril istita'ah, gitu. Melaksanakan perintah itu menurut kemampuan. Kemudian yanbaghi al-inshighalu bil ahammi al-muhtaji ilaihi ajilan. Ini muslim
Muslim itu hendaknya menyibukkan diri, al-insyihal bil ahammi, dengan sesuatu yang penting, yang prioritas. Mukmin itu hari-harinya mesti disibukkan dengan hal yang penting, bukan yang tidak penting, dengan membuat skala prioritas. Al-muhtajju ilaihi ajila, yang dibutuhkan segera. Seperti kalau anak ngerjain soal, kerjakan apa? Yang mudah dulu. Gitu. Muslim itu, mukmin itu mesti itu, hari-harinya disibukkan dengan yang penting dan yang dibutuhkan segera. Tentu ketika bicara penting sesuai dengan narasinya Allah dan Rasulnya, bukan sesuai dengan hawa nafsu kita harus ke sana larinya. Amma la yahtaju ilaihi fil hal, daripada mengerjakan yang tidak dibutuhkan sekarang, kerjakan dengan segera. Yang penting loh, al-mubadarah, segera. Coba dalilnya, tak kasih satu hadis terkait dengan ini. Arba'in nomornya 12, Pak Behaki, monggo. Ciri Muslim itu sibuk dengan yang penting. Ciri Muslim itu sibuk dengan apa? Yang penting, yang tidak penting tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah SAW bersabda, di antara tanda kesempurnaan Islam seseorang, ia meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Iya, lakukan yang penting dengan membuat skala prioritas. Yang tidak penting tinggalin. Yang tidak dibutuhkan, yang nggak dibutuhkan tinggalkan. Yang dibutuhkan kerjakan. Jadi Islam ternyata telah memberikan narasinya yang indah kepada kita. Bagaimana mengatur hidup. Makanya beliau Ibnu Mubarak rahimahullahu ta'ala menyatakan, karena Muslim itu sibuk, insyihal, sibuk dia, makanya beliau sampaikan la rohata. Jadi apa dan redaksinya lupa tuh, laisa lil mu'minin rohatun duna liqa'illahi azza wa jalla. Itu redaksi yang beliau sampaikan. Laisa lil mu'mini rahatun duna liqa'illahi azza wa jalla. Tidak ada dalam kamusnya Muslim itu istirahat dalam ibadah. Hidupnya diisi dengan kesibukan ibadah selain ketika nanti berjumpa kepada Allah Ta'ala. Jadi kehidupan antum, ana, hari-hari diisi dengan kesibukan. Dan kesibukan itu yang al-muhimmah, yang penting, yang kita butuhkan. Kata penting sesuai dengan narasinya Allah dan Rasulnya. Taib. Makanya Allah perintah kepada nabinya secara personal. Hadisnya bentuknya tunggal. Bukan hadis, ayatnya bentuknya perintah tunggal. Suratnya 15, Pak Bahaki, ayatnya 99. Beribadahlah engkau Muhammad gitu. Silakan. Ayatnya 99, suratnya 15, Al-Hijr. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Dan sembahlah Tuhanmu sampai yakin ajal datang kepadamu. Itu kan dalilnya, yang pendek, wa'bud rabbaka. Itu bentuk perintah kepada Rasulnya SAW. Muhammad, antum ibadah ke Allah Tuhanmu loh. Hatta ya'tiyaka al-yakinu. Lu gitu, hingga sampai al-yakin, al-ajlu datang kepadamu Muhammad. Jadi ibadah yang kamu kerjakan itu istimror, terus menerus sampai endingnya ajal. Kalau sudah ajal, selesai ibadah.
tidak ada ibadah lagi. Dan ketika bicara ibadah itu bicara al-muhim, sesuatu yang penting. Taib. Kemudian yang nomor 5. Jadi ingat tadi di Arba'in nomornya 12 sudah dibaca. Kemudian ana sampaikan apa disampaikan oleh Ibnu Mubarak rahimahullahu taala. Beliau sampaikan laisa lil mu'mini rahatun duna liqa'illahi azza wa jalla. Yang kelima fawaidnya yang bisa kita ambil, yanbaghi 'alal muslim, hendaknya seorang muslim itu ayyabhatha amma jaa minallahi ta'ala wa rasulih. Muslim itu hendaknya membahas, mencari apa yang datang dari Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ambil yang datang dari Allah Ta'ala dan Rasulnya. Terima apa yang datang dari Allah Ta'ala dan Rasulnya. Karena sikap kita hanya itu, menerima dengan ketulusan apa yang datang dari Allah Ta'ala dan Rasulnya. Sekarang itu hadis nomor 156. Karena ingat tadi konsekuensi yang akan diterima ketika menyelisihi para rasul, maka akan binasa seperti umat terdahulu. Anak ulang kata itu, Anda tahu juga dalil ayatnya. Konsekuensi yang labudal, mau tidak mau itu terjadi ketika menyelisihi dengan nabinya, maka yang akan diterima adalah Allah membinasakan, Allah murka. Tergantung caranya Allah. Tapi itu pernah terjadi, bukan belum, atau bukan baru akan, enggak, pernah terjadi. Pak Bahaki minta tolong jenengan bacakan, inilah yang diantara yang pernah terjadi. Ini baru diantara yang pernah terjadi. Suratnya 29 ayatnya 40 Al-Ankabut. Monggo. 39 Ustaz. Surat 29 Al-Ankabut. Kalau 39 Az-Zumar. Ayat berapa Ustaz? Ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. Maka masing-masing mereka itu kami ajab karena dosa-dosanya. Di antara mereka ada yang kami timpakan. Coba saya minta tolong diulang lagi bacanya jenengan. Maka masing-masing mereka itu kami ajab karena dosa-dosa. Inilah sebentar, saya itu meragukan nih, Pak Bayaki itu orang Jawa, tapi kok bukan kami azab, kami ajab gitu ya. Wong Jawa itu dalnya medok seharusnya. Yo, ojo ngono to jenengan. Siap. Lah, yuk kami azab. Kecuali jenengan bukan orang Jawa. Maka masing-masing mereka itu kami adab karena dosa-dosanya. Ini baru Jawa teman itu. Di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil. Terus ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur. Ada yang kami benamkan ke dalam bumi. Dan ada pula yang kami tenggelamkan. Allah sama sekali tidak hendak menjalimi mereka, akan tetapi merekalah yang menjalimi diri mereka sendiri. Stop. Gini. Karena memang yang dibaca Pak Bahaki redaksinya pakai Z, ya toh. Jadi makanya azab atau menzalimi, toh, jadinya gitu. Padahal kalau baca Arabnya api loh beliau. Azab, ya kan? Zalim. Karena tulisan di situ transiternya pakainya Z, zalim, jadinya kan gitu loh. Nah, jenengan ambil ayat ini 40 suratnya 29.
Fakullan akhadna bidzanbih. Tadi gitu ayatnya, masing-masing itu kami azab karena dosanya. Yang nomor satu, kami kirimkan hujan batu kerikil. Itu di eranya Nabi Lut alaihi salam. Dua, suara keras yang mengguntur. Itu di masanya Nabi Soleh. Kaumnya namanya kaum Thamud. Yang ketiga, yang dibenamkan ke dasar bumi, itu di masa kaum Nabi Musa alaihi salam. Harun, siapa sih itu? Korun. Kemudian ketika dibenamkan ke dalam laut, ditenggelamkan, itu umatnya Nabi Nuh alaihi salam. Semua berangkat karena pengingkaran dan perselisihan mereka dengan para nabinya. Padahal konsekuensinya tadi itu di ujung hadis yang dibaca, yang tadi Ana baca atau dibaca Pak Bahaki adalah lakukan saja menurut kemampuan kalian. Islam ajaran yang begitu indah, enggak berat, enggak. Baik, kita masuk di hadis nomor 157. Hadis ini dari jalur sahabat Rasul Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu an. Ia mengatakan, wa'adhona Rasulullah SAW, wa'adhona telah menasehat Rasulullah SAW, yaitu Rasulullah SAW, mau'idhatan balighatan, nasihat yang sangat kuat, nasihat yang sangat menyentuh. Karena nasihatnya Rasul begitu kuat dan menyentuh, wajilat, maka menggetarkan, minha, dari nasihat itu, al-qulub, hati. Hatinya para sahabat, kata Irbad bin Sariyah, sampai bergetar. Bahasanya orang sekarang merinding dengerin itu, mendengar nasihat itu. Wadharafat minha al-uyun, wadharafat, bahkan mengucurkan air, minha, dari nasihat itu, al-uyun, mata. Jadi mendengar nasihat Rasul, hatinya para sahabat bergetar, kemudian sampai meneteskan air mata dari matanya para sahabat karena mengena, nyampe. Fakulna, kemudian kami para sahabat nanyakan kepada beliau, ya Rasulullah, wahai Rasul, ka'annaha mau'idhatun, ana ulang, ka'annaha mau'idhatun muwaddi. Rasul, ini seolah-olah nasihat orang yang akan berpisah. Muwaddi, maka ada istilah namanya haji wada. Ini nasihatnya orang yang bakal berpisah Rasul. Fa'ausina, karena akan berpisah, fa'ausina, Rasul nasihati kami. Permintaan para sahabat, nasihat yang begitu kuat. Apa kata Rasul? Usikum bitaqwallah. Kata Rasul, aku wasiatkan untuk kalian bertakwa kepada Allah. Ayat yang tadi saya pakai untuk pembukaan muqaddimah itu surat 33 ayat 70-71. Di ayat 70 ada perintah untuk bertakwa.
Tapi anak ingin memberikan salah satu pengertian takwa yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Rasul, lahir tahun 594 Masehi, meninggal tahun 650 Masehi, dimakamkan di Baqi yang jenengan sudah hadir ke sana. Apa yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengenai takwa? Takwa itu implementasinya 3. Ayyuta'a fala yu'sa. Ini implementasi yang pertama. Allah ditaati, bukan didurhakai. 2. Ayyudhkara fala yunsa. Allah itu diingat, bukan dilupakan. 3. Ayyushkara fala yukfar. Allah itu disyukuri, bukan dikufuri. Jadi 3 implementasinya: mentaati, mengingat, dan bersyukur. Itu disampaikan oleh sahabat beliau tadi, Ibnu Mas'ud. Banyak sekali yang disampaikan oleh para sahabat. Karena takwa itu dari kata al-wiqayah, maknanya penjagaan, pemeliharaan. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan takwa itu hahuna, tempatnya di sini. Wa asyara ila sadrih, beliau menunjuk ke dadanya. Jadi takwa itu bukan apa namanya? Takwa itu tidak tampil dohir, enggak. Berangkat dari hati, karena dohir itu casing semuanya. Kemudian tadi saya bilang, usikum bitaqwallah, aku wasiatkan untuk kalian bertakwa kepada Allah. Ana berikan satu dalil tentang takwa. Allah bersama dengan orang yang takwa. Bersama di sini bukan bersama secara zat, tapi bersama dengan pendengarannya, penglihatannya, dan ilmunya. Apakah Allah bersama dengan makhluknya? Ya, kebersamaan melalui pendengarannya, sam'uhu, ru'yatuhu, ilmuhu, pendengarannya, penglihatannya, dan ilmunya. Bersyukurlah yang bertakwa. Suratnya 16, ayatnya terakhir 128. Monggo Pak Bayaki, ayatnya pendek. Sesungguhnya, Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh Allah beserta orang-orang yang bertakwa dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. nah itu taib. Allah itu bersama dengan orang-orang yang takwa dan orang yang berlaku baik. Wasiatnya tadi, pesannya, ingat loh, pesan, wasiat. Saya akan ambilkan satu dalil gitu. Merubah pesan, wasiat. Ingat ya, orang meninggal itu diantaranya harta yang ditinggalkan sebelum dibagi waris, lakukan 2 hal. 1, bayar hutang kalau ada. Yang kedua, lakukan kalau ada pesan atau wasiat. Merubah pesan, wasiat, dosa. Mendengar pesan, wasiat, gak melaksanakan, dosa pula. Al-Baqarah 181, Pak Bayhaqi. Faman, maka barang siapa. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa mengubahnya wasiat itu setelah mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya hanya bagi orang yang mengubahnya. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Pertanyaan besarnya gini, para sahabat mendengar pesan Rasul, kira-kira dilaksanakan pesannya atau enggak? Pasti dilaksanakan oleh mereka sesuai dengan kemampuan ranahnya tadi. Ini dipesankan pula ke kita.
aku wasiatkan untuk kalian. Ingat, kembali ke Al-Baqarah 181 tadi, merubah wasiat dosa. Aku wasiatkan untuk kalian bertakwa ke Allah. Berarti kami dengar, kami taat Rasul, kan gitu. Lanjut, kata Rasul, was-sam'i wat-tha'ah. Aku wasiatkan untuk kalian dengar dan taat. Dengar dan taat. Wa in ta'ammara alaikum abdun habasyiyun. Sekalipun yang memerintah ke kalian itu seorang abdun. Kata orang Jawa, kamulo abdi. Bahasa kasare gedibal. Iya wong Jawa itu. Abi sikit langsung lihatnya jenengan, kan jenengan tadi gara-gara azab menua. Siap. Anak ulang, abdun itu budak, Habasah itu negeri Ethiopia. Warna kulitnya berarti nih jenengan langsung natap ke saya, pas itu. Ya kan? Makasih Bi. Kata Rasul, perintah kepada sahabatnya, sekalipun yang perintah kamu orangnya budak dari negeri yang warna kulitnya hitam legam, menurut sebagian orang itu sudra, bukan brahmana. Sudra itu kelas terendah. Tapi kalau itu benar, dengar, taati. Karena Islam mengajari di Quran cuma dua. Quran itu cuma ada dua redaksinya. Apa itu? Dengar, taat. Yang kedua, dengar, durhaka. Hanya itu. Dulu ketika Rasul menyampaikan, umat itu lahirnya cuma dua. Paman Rasul Hamzah, dengar, taat. Paman Rasul Abu Lahab, dengar tapi durhaka. Cuman ada. Yang aneh itu yang tidak ada dalam Quran tapi ada di masyarakat. Ada Ustadz, bisa jadi tidak pernah mau mendengar tapi taat. Jadi tidak pernah mau ngaji tapi taat. Loh, dari mana modal taati? Kalau dengar maksiat wajar karena nggak cocok. Seperti siapa? Abu Lahab. Ini dakwahnya Muhammad, ponakan saya, ini akan menggerus tatanan kehidupan yang selama ini saya ajari. Abu Lahab dan istrinya tidak suka dengan ponakannya. Hamzah, Abbas menerima. Dua itulah yang terima, lainnya enggak. Coba. Di Quran cuma itu, mendengar, taat. Karena berangkat dari mendengar dan taat, endingnya dua. Satu untung, yang dua menang. Berangkat dari mendengar dan taat, hasilnya menggembirakan. Jadi kalau pingin untung, pingin menang, berangkatnya mendengar, taat. Lah takwa tadi menurut Ibnu Abbas, Allah ditaati bukan didurhakai, Allah selalu diingat bukan dilupakan, Allah selalu disyukuri bukan dikufuri. Kita buktikan Pak Behaki lewat dalil ayat. Suratnya 24 An-Nur, ayatnya 51 52 beriringan. Yang 51 ujungnya untung, 52 ujungnya menang. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya ucapan orang-orang stop dulu, nanti stop dulu. Jenengan tak ajak untuk mikir kata hanya. Hanya, kalau Arabnya namanya harful hasri. Di dalam lughah, dalam kaidah nahwu shorab, innama itu harful hasri, huruf pembatas. Maka artinya hanya. Jenengan terjemahkan, innamal a'malu biniyat, hanya amal itu karena niat.
Orang munafik di Quran dikatakan Allah innama nahnu muslihun, mereka mengatakan kami itu hanyalah orang-orang yang baik. Ayat ini mengawali dengan kata hanya. Apa Pak Bahaki? Yang jenengan terjemahkan hanya itu apa? Makna hanya itu apa tuh? Cuma mereka, cuma dia, nggak ada yang lain. Lah inilah ucapannya mukmin. Diulang dari awal, monggo. Hanya ucapan orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul memutuskan atau perkara di antara mereka, mereka berkata, kami mendengar dan kami taat. Oke, dan ketemu. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Endingnya itu. Jadi dengan proses mau mendengar, kemudian mentaati, maka lahirlah keuntungan. Sekarang kemenangan, ayat 52. Dan barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya serta takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Itu dalil. Jadi sekarang prosesnya dari 51. Saya sudah mau mendengar, tinggal masuk fase kedua, saya akan menjadi pelakunya sekarang, gitu. Itu pun masih pakai dalam kurung, sesuai dengan kemampuanmu. Lu ngono kata Allah. Kata Rasul juga gitu, sesuai dengan kemampuanmu. Jangan dipaksakan karena takalluf, membebani diri. Tadi dasarnya Abi Sikit tadi yang sampaikan Al-Baqarah 286. Jangan takalluf, jangan tanatu' berlebih-lebihan. Jangan takalluf membebani diri. Yang sudah pernah kita bahas kan. Jadi orang mau sholat malam sampai membuat tali tambang buat mengikat dirinya supaya bisa sholat. Enggak, Islam enggak ngajari itu. Taib sampai di pertengahan nomor hadis 157. Sarapan sudah siap. Yang mau tanya silahkan.